Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arinudin Sandiyapi, NPM 07 dari D4 Kebidanan Unpad Angkatan 2019. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait perubahan yang normal terjadi pada ibu bersalin. Yang pertama ada perubahan pada rahim atau bisa disebut dengan uterus. Perubahan di sini yaitu adanya kontraksi pada uterus yang mana dimulai dari bagian teratas atau yang disebut dengan bagian fundus, kemudian menyebar ke depan dan ke bawah perut. Selanjutnya ada perubahan bentuk rahim. Perubahan bentuk rahim ini ditandai dengan bertambahnya panjang pada rahim. Kemudian perubahan yang kedua ada perubahan pada mulut serviks atau disebut dengan mulut rahim. Di sini perubahannya adalah adanya proses pembukaan lebar rahim atau serviks per sentimeter sebagai jalur lahir untuk bayinya itu sendiri, yang mana pembukaan ini ada sampai pembukaan 10. Kemudian yang ketiga ada perubahan dari sistem perkemihan. Perubahan ini yaitu adanya penekanan pada kandung kencing atau kandung kemih yang karena kepala janin yang semakin turun, kemudian kepala janin tersebut masuk, dan karena adanya kontraksi dari rahimnya itu sendiri. Kemudian perubahan yang terjadi selanjutnya ada adanya peningkatan dari produksi urin. Kemudian selanjutnya adanya keinginan untuk buang air kecil terus-menerus. Nah, keinginan ini dikarenakan tadi karena oleh perubahan yang di atas, yaitu adanya penekanan pada kandung kemih tersebut. Kemudian perubahan yang normal terjadi selanjutnya ada perubahan pada vagina dan juga dasar panggul. Pada awal persalinan, ketuban ini akan ikut meregangkan bagian atas vagina sehingga dapat dilalui oleh bayi. Kemudian setelah ketuban pecah, segala perubahan terutama pada dasar panggul yang ditimbulkan oleh bagian depan bayi menjadi saluran dengan dinding yang tipis yang biasanya kita disebut dalam bahasa medisnya porsio yang semakin menipis. Kemudian selanjutnya ada setelah itu saat kepalanya sampai di vagina, lubang vaginanya akan menghadap ke depan atas dari luar, pergelangan oleh bagian depan sehingga anus menjadi terbuka, makanya itu menandakan akan terjadi persalinan. Nah, kemudian selanjutnya regangan yang kuat ini dimungkinkan karena terjadinya pertambahan pada pembuluh darah pada bagian vagina dan dasar panggul. Nah, tetapi kalau jaringan tersebut robek akan menimbulkan perdarahan yang banyak. Tuh. Kemudian selanjutnya perubahan yang normal terjadi ada perubahan pada sistem kerja jantung dan pembuluh darah. Di sini yang pertama ada tekanan darah yang semakin meningkat selama kontraksi. Nah, kemudian di antara kontraksi tekanan kembali pada level sebelum persalinan. Ini menandakan kenapa ketika mengecek tekanan darah, tenaga medis khususnya bidan akan mengecek tensi atau tekanan darah tersebut ketika tidak ada kontraksi atau tidak ada mulas. Kemudian selanjutnya ada rasa sakit atau nyeri. Kemudian adanya takut dan juga ibunya biasanya merasa cemas juga dapat meningkatkan tekanan darah yang dari seharusnya. Kemudian yang terakhir ada posisi yang sebaiknya dilakukan. Nah, posisi yang bagus untuk menghindari tekanan darah yang semakin meningkat adalah dengan posisi miring, terutama posisi miring ke kiri, karena akan mengurangi terjadinya perubahan tekanan darah selama proses persalinan tersebut. Selanjutnya, perubahan yang normal terjadi pada ibu bersalin ada perubahan pada sistem pernafasan. Di sini pernapasan sedikit meningkat karena adanya kontraksi uterus, kemudian karena adanya peningkatan metabolisme dan juga karena adanya penekanan pada diafragma oleh janinnya itu sendiri. Tuh, selanjutnya ada nyeri. Di sini nyeri pada saat proses persalinan ini adalah sesuatu yang normal terjadi karena di sini disebutkan kalau nyeri dalam persalinan dan kelahiran adalah bagian dari respon nyeri yang tentunya normal bagi ibu bersalin. Mungkin sekian informasi mengenai perubahan yang normal terjadi dalam persalinan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ASI eksklusif. Sebelumnya, ASI eksklusif atau bisa juga disebut dengan pemberian ASI secara eksklusif adalah
pemberian ASI kepada bayi tanpa tambahan cairan lain seperti tambahan susu formula, air jeruk, air teh, air mineral, dan tambahan makanan padat lain. Contohnya seperti pisang, pepaya, nasi tim, dan juga bubur. Nah, untuk pemberian ASI eksklusif ini sangat direkomendasikan oleh WHO, yaitu pada 6 bulan pertama kehidupan bayi. Selanjutnya, pada 6 bulan kemudian, bayi boleh diperkenalkan dengan buah-buahan ataupun sayuran yang tentunya telah dihaluskan untuk melengkapi ASI selama 2 tahun. Nah, selain itu, menyusui ini harus dimulai sejak 1 jam pertama dari kelahiran bayi atau disebut dengan inisiasi menyusui dini. Kemudian, untuk menyusui ini harus dilakukan sesering mungkin kepada bayi, baik maupun pagi, siang, ataupun malam. Nah, minimal menyusui ini 2 jam sekali. Walaupun bayinya lagi tidur ataupun tidak menangis, tetap harus disusukan. Seperti itu, tidak boleh menunggu bayi bangun ataupun bayi menangis. Nah, kemudian tidak disarankan untuk menyusui ini menggunakan botol ataupun DOT. Nah, untuk ASI eksklusif ini sangat berperan penting dalam kehidupan bayi di masa depannya. Karena kenapa? Karena ASI eksklusif ini banyak sekali manfaatnya, terutama bagi ibu dan juga bagi bayinya itu sendiri. Manfaat yang pertama, ada manfaat untuk ibu. Di sini yang pertama ada wanita yang sering menyusukan atau menyusui bayinya akan meningkatkan kadar oksitosin di dalam tubuhnya, yang mana hormon ini akan membantu untuk merangsang adanya kontraksi rahim sehingga akan menghindari terjadinya perdarahan pada masa nifas. Manfaat yang kedua ada menyusui tentunya dapat meningkatkan kedekatan antara ibu dan juga bayi. Nah, manfaat yang ketiga, menyusui secara terus-menerus ini dapat menurunkan resiko untuk mengalami kanker ovarium dan juga kanker payudara pramenopause atau sebelum menopause, dan juga dapat menghindari ibu terkena penyakit jantung. Kemudian ada manfaat ASI untuk bayi. Yang pertama tentunya untuk sistem kekebalan tubuh, karena di dalam ASI ini mengandung sel-sel darah putih yang ditransfer dari ibu ke bayi yang dapat membantu untuk melawan infeksi, virus, bakteri, dan juga parasit. Kemudian ASI juga mengandung faktor yang dapat meningkatkan respon imun terhadap inokulasi atau pemindahan bakteri polio, tetanus, difteri, dan juga influenza. Kemudian, menyusui ini juga dapat mengurangi beberapa resiko infeksi, contohnya seperti infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga, bakteri meningitis, pneumonia, infeksi saluran kemih, dan juga mengurangi untuk diare pada bayi. Kemudian untuk ASI eksklusif ini juga dapat mengurangi obesitas, tekanan darah yang tinggi, kemudian mengurangi kadar kolesterol di kemudian hari. Eksklusif ini juga dapat mengurangi resiko kejadian asma dan juga eksim, terutama bagi keluarga yang mudah mengalami alergi. Kemudian untuk ASI eksklusif ini juga berfungsi dapat melindungi bayi yang prematur. Kemudian selain itu, pemberian ASI juga secara eksklusif dapat meningkatkan pertumbuhan otak bayi secara cepat dan optimal, karena di dalam ASI ini mengandung nutrien yang dapat membantu bayi untuk pertumbuhan otak secara cepat dan juga optimal. Selain ada manfaat, tentunya ada dampak jika tidak diberikan ASI eksklusif. Nah, dampak ini terjadi akan mengakibatkan adanya retensi ataupun terhambatnya penurunan berat badan selama nifas untuk ibu. Nah, selanjutnya selain ada manfaat, dampak, nah di sini apa saja sih kandungan di dalam ASI tersebut? Nah, di dalam ASI ini terdapat 2 kandungan. Yang pertama ada makronutrien dan mikronutrien, yang mana makronutrien ini terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga lemak, dan mikronutrien ini terdiri dari vitamin dan juga mineral-mineral. Yang mana untuk kandungan-kandungan ASI ini salah satunya tadi manfaatnya dapat meningkatkan kekebalan tubuh pada bayi tersebut. Mungkin cukup sekian informasi-informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan kata dan juga kekurangan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.